Seumpama biji sesat. Shalom, saudara Tuhan, selamat pagi. Kembali kita berjumpa pagi hari ini dalam renungan pagi. Dan tema kita adalah gaya hidup yang berkenan. Dan kita telah membahas kemarin bahwa gaya hidup yang berkenan ada 3 di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai ke-18. Ada yang pertama adalah bersukacita, yang kedua adalah berdoa, dan yang ketiga adalah bersyukur. Dan kemarin kita membahas tentang bersukacita. Bersukacita bukan sumbernya dari luar, yaitu karena mendapatkan sesuatu, uang dan lain sebagainya, harta atau kedudukan. Tapi sukacita itu sumbernya adalah yang disebut dengan grace, anugerah, kasih karunia. Maka timbullah yang disebut dengan kario. Jadi saudara kasih Tuhan, dalam hidup ini kita harus berjumpa dengan yang namanya Yesus Kristus. Baru kita bisa mengalami yang disebut dengan sukacita. Orang bisa datang ke gereja, tapi tidak berjumpa dengan Yesus. Mereka bisa bernyanyi dengan gembira, bertepuk tangan dengan sorak-sorai. Tapi setelah pulang dari gereja, masalah datang, mereka tidak bisa lagi bersukacita. Hidup mereka kadang sukacita, kadang tidak, sukacita tidak, dan lain sebagainya. Karena mereka tidak berjumpa dengan yang disebut dengan grace, anugerah itu. Tapi setiap orang yang berjumpa dengan anugerah itu, orang itu akan mengalami yang disebut dengan sukacita. Biarlah hidup kita ini mengalami apa yang disebut dengan sukacita. Mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus di dalam hidup ini, maka dunia akan menjadi nomor yang sekian, dan Yesus yang sudah terima dalam hidup ini akan membawa saudara dalam sukacita di dalam kehidupan hari lepas sehari. Kita akan melihat seorang yang bernama Sakyus. Dia seorang pemungut cukai. Dia ingin melihat seperti apa Yesus. Lalu dia naik sebuah pohon kecil, pohon ara, dan lain sebagainya. Lalu saudara pengasih Tuhan, di tengah-tengah itulah dia mendapatkan anugerah. Karena Yesus menghampiri dia berkata, Sakyus, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tidak tahu berapa lama dia menumpang di rumah Sakyus, tapi Sakyus menerima Yesus di dalam rumahnya. Lalu apa yang terjadi ketika dia berjumpa dengan grace, dengan anugerah itu? Dikatakan di dalam Lukas 19 ayat yang ke-8. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sesuatu perubahan sukacita. Tadinya mungkin dia korup, mungkin dia memeras orang, dia sukacitanya karena harta dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan grace, dengan Kristus, dengan anugerah itu, dia berkata, separuh dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Seandainya kata ada seorang yang kuperas, kembali 4 kali lipat. Buktikan bahwa orang yang berjumpa dengan Yesus akan ada sukacita yang luar biasa. Dunia akan menjadi bagian yang nomor sekian. Apakah saudara adalah orang yang berjumpa dengan Yesus pada hari ini? Maka saudara mengalami sukacita, kesulitan, masalah dunia, dan banyak hal itu tidak akan mengguncang hidupmu. Karena sukacita yang datang dari Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Dikatakan saudara kasih dalam Lukas 15 ayat yang ke-23. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Dia seorang ayah, dia bersukacita ketika anaknya yang dipikir sudah meninggal itu hidup kembali, datang, dan dia mengalami sukacita. Karena itu yang disebut kehidupan yang membawa sukacita. Hidup kita harus mengalami hal itu. Perjumpaan dengan Yesus Kristus itu akan membawa satu sukacita besar dalam hidup kita. Bahkan di Matius 2 ayat yang 10 dikatakan, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka.
ketika mereka melihat hanya bintang saja, karena bintang itu akan membawa mereka pada bayi Yesus, dia mengalami sukacita yang luar biasa. Setiap kita yang berjumpa dengan kehidupan yang melalui Yesus Kristus, dia akan mengalami sukacita. Jadi saudara kasih Tuhan, sukacita yang Tuhan inginkan itu lahir dari perjumpaan dengan Yesus Kristus dalam hidup kita. Itu akan membawa sukacita di dalam hidup kita. Sukacita yang tidak berkesudahan. Bukan sukacita karena sesuatu kita bisa mengalahkan setan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan berkata, jangan bersukacita karena iblis lari daripadamu, tapi bersukacitalah karena namamu tersurat, tertulis di dalam buku kehidupan. Biarlah saudara pengasih Tuhan yang membuat kita sukacita dalam hidup ini. Bukan harta, bukan kedudukan, bukan kekayaan, tapi perjumpaan dengan Yesus Kristus membuat kita bersukacita. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Tidak ada. Bahkan ketelanjangan maut pun tidak bisa memisahkan kita dengan kasih Allah. Tetaplah bersukacita. Tuhan memberkati. Sampai jumpa besok pagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pagi ini. Biarlah kami boleh menerima Engkau Yesus Kristus dalam hidup kami. Dan hidup kami akan mengalami sukacita yang tiada taranya dan tidak akan pernah berhenti di dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Tetap semangat di dalam Tuhan. Haleluya.